finish eating and drinking? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Good morning everyone. I wish everyone is doing well today. And today we will again continue our English lesson. In the last Thursday, pada Kamis pekan yang lalu, kita sampai mana? Where were we? What we have learned? Kita sudah belajar atau masuk ke chapter 3, ya kan? We already learned about how to give suggestion. We already learned about how to give suggestion. Ada yang masih ingat what is suggestion? What is suggestion? Ada yang masih ingat? Fitri Anur? No, suggestion. You should go to usulan atau saran, that's right. Jadi suggestion itu adalah usulan atau saran. Pekan yang lalu kita sudah belajar bagaimana caranya memberikan usulan atau saran tadi, atau suggestion. Dengan menggunakan kata kerja bantu apa? Should. Dengan menggunakan kata kerja bantu should. Yang artinya adalah, apa artinya? Harus. Should. Ini kalau diartikan harus. Nah, sekarang begini. Penting untuk dipahami ya. Should ini kan kalau kita lihat artinya harus, ya kan? Coba perhatikan dulu, should ini kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia artinya harus. You should pay attention. Kamu harus memperhatikan. You should listen to your friend. Kamu harus mendengarkan temanmu. Should di sini cuma arti harus yang di sini, harusnya ini sifatnya hanya saran, ya saran atau usulan. Karena saran atau usulan berarti tidak wajib. Nah, kalau yang wajibnya seperti apa? Inilah yang akan kita pelajari hari ini. Should itu kan tadi suggestion, harus. Nah, sekarang kita lanjutkan hari ini. Should tadi suggestion. Nah, kalau sekarang tentang obligation atau wajib. Nah, jadi ekspresi yang digunakan ketika kita mewajibkan seseorang melakukan sesuatu. Jadi kita kasih instruksi dan orang wajib mengikuti. Nah, jadi ekspresinya berbeda, tidak menggunakan should lagi. Kalau saya menyuruh antum menggunakan should, you should speak in English. Itu sifatnya hanya saran saja. Tidak wajib diikuti. You should speak in English. Tapi kalau saya mengatakan begini, you must speak in English. Nah, itu wajib. Nah, itu namanya obligation dan itulah yang akan kita pelajari hari ini. Must. Bentuk lainnya ada lagi have to. Atau kita must saja dulu. Ini kalau diartikan juga harus. Nah, cuma harusnya di sini wajib. Ini bedanya dengan yang should tadi. Makanya penting memahaminya. Kalau diartikan sama-sama harus, tapi must ini wajib, obligation. Kalau should itu hanya suggestion. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana implementasi atau contoh penggunaan should, kata kerja bantu should ini. Look at the page 40. Coba buka halaman 40. Nah, coba lihat halaman 40. I will read the text for you. Saya akan bacakan dulu teksnya. Pay attention to how to pronounce a word there. Perhatikan bagaimana caranya melafalkan kata-kata yang ada di sana. Sekarang coba dengarkan, listen carefully. We must wear a uniform every day. Nah, perhatikan must ya di situ ya. From Monday to Thursday, we must wear the batik shirt. The girls must wear a black skirt, and the boys
must wear a pair of black pants. On Friday, we must wear the school uniform. We must wear proper shoes. We must not wear sandals, a t-shirt, or a casual wear at any place and at any time during the school hours. Yes. Nah, sekarang coba lihat kata yang bercetak tebal. Apa? Apa bacaannya? Mus. Nah, inilah tadi yang kita bahas tadi di awal. Mas, membacanya mas, ingat ya. Bukan mus. Bukan mas. Nah, inilah yang kita bahas tadi. Mas ini kata kerja bantu yang tujuannya kalau should giving suggestion, kalau ini obligation, wajib. Jadi kalau kita lihat contohnya aja deh. We must wear a uniform every day. Nah, kalimat ini kalau kita terjemahkan karena dia menggunakan must, maka kita harus atau wajib memakai seragam setiap hari. Seragam. Ya. Kita wajib katanya mengenakan seragam setiap hari. From Monday to Thursday, dari hari Senin sampai hari Kamis. Nah, lihat lagi nih. We must wear. Kita wajib wear the batik shirt. Mengenakan atau menggunakan seragam batik, baju batik. The girls must wear a black skirt. Jadi yang siswi perempuan katanya must. Nah, lihat tuh, must, wajib. Kalau diterjemahkan sama-sama harus kan, cuma ini wajib sifatnya. We must, the girl must wear a black skirt. Jadi yang perempuannya wajib menggunakan rok berwarna hitam. And the boys must wear a pair of black pants. Sementara yang siswa laki-laki wajib menggunakan celana panjang berwarna hitam. On Friday, pada hari Jumat, we must wear. Kita, nah sekali lagi, wajib, we must, kita harus. Wear a proper shoes, kita wajib memakai sepatu yang sesuai. We must not wear sandals, a t-shirt, or a casual wear. Jadi kita must not, nah perhatikan di situ. Yang sebelumnya kan must, nah sekarang must not, kalimat negatifnya. Kalau must tadi wajib, kalau must tadi kan wajib nih. Kalau ana perintahkan antum menggunakan must, berarti wajib. Kalau must not ini larangan, yang sifatnya juga wajib. Jadi larangan. We must not wear sandal. Kita tidak boleh pakai sendal, a t-shirt, baju kaos t-shirt, or casual wear atau pakaian santai atau tidak formal. At any place, pada tempat manapun, and at any time, dan kapanpun. During the school hours, selama jam pelajaran di sekolah. Jadi must, ya silakan. Must ini digunakan untuk to state about obligation. Kalau must not, ya juga larangan. Dalam bahasa Inggris disebut dengan prohibition. Prohibition, larangan. You must not speak in bahasa Indonesia. Misalnya, you must speak in Arabic, only in Arabic misalnya, or in English. And you must not speak bahasa Indonesia. Misalnya. Okay, let's take a look at the next example. Nah, coba lihat contoh berikutnya lagi. Ada yang mau membacakan? Contoh berikutnya? Siapa? Toto? Ya. Ya, dengarkan kawannya. Ahmad Fitri Romani, silakan. Dengarkan kawannya.
Sign. Mhm. Ya, thank you very much Ahmad Fitri Rahmani. Alright, lihat sekarang coba, ini sama sebenarnya seperti contoh yang sebelumnya. Nah, lihat yang kalimat pertama, we must not be late to school. Berarti apa? Larangan kan? Larangan untuk apa? Larangan untuk no, late, what is late? Late, what is late? Telat. Nah, berarti larangan untuk terlambat. Kalau kalimatnya we must not be late to school berarti larangan untuk datang terlambat ke sekolah. Lihat di situ konteksnya menggunakan must not. Halaman berikutnya, kalimat berikutnya, we must come on time to class and to the flag ceremony. Kita wajib datang tepat waktu ke kelas dan ke upacara bendera. Must lagi kan digunakan wajib. If we are late, jika kita terlambat, we must wait outside the gate. Kita harus atau wajib menunggu di depan pintu gerbang. We must not come in. Nah, ini must not, lihat. Kita tidak boleh. We must not come in until the security guard gives us permission. Kita tidak boleh masuk hingga security-nya memberikan izin. We must sign a paper before we come to the class. Kita wajib sign a paper, menandatangani paper, maksudnya mungkin surat pernyataan di sini. Paper before we come to the class, sebelum kita masuk ke dalam kelas. Mungkin bikin pernyataan tidak terlambat lagi atau semacam itu. Kemudian, if we cannot come on time, jika kita tidak bisa datang tepat waktu, for any reason, untuk alasan-alasan tertentu, we must, nah lihat, we must hand in, kita wajib menyerahkan a notice, pemberitahuan, from our parents, dari orang tua kita, to the principal, kepada kepala sekolah. That was the example of how to use must and must not in sentences. Itu contoh kalimat-kalimat yang menggunakan must dan must not. Di teks yang berikutnya juga sama. Silahkan antum baca sendiri. Di teks yang berikutnya dan juga di halaman berikutnya sama. We must keep our classroom clean and tidy. Nah, lihat, kita wajib menjaga kelas kita bersih dan rapi. We must not litter. Kita tidak boleh buang sampah sembarangan. Lihat, larangan kan? We must put the garbage on the garbage bin. Kita wajib buang sampah di tempat sampah. We must not write or draw anything on the desk and on the walls. Jadi kita dilarang tidak boleh menulis atau menggambar sesuatu di atas meja atau di dinding. We must sweep the floor and dust the teacher's desk and the shelf every day. Kita wajib menyapu lantai dan debu-debu di meja guru. And the shelf every day. Shelf ini apa? Lemari ya? Alright. Yang berikutnya juga sama. We must not be noisy. Kita tidak boleh ribut. Larangan, must not, ingat ya. We must respect our friends. Kita harus menghargai teman kita. We must not chat and talk very loudly in the class. Kita tidak boleh ngobrol dan berbicara dengan keras di kelas. We must keep our voice low. Kita harus berbicara pelan. We must not play around. Tidak boleh main-main. We must work at our desk most of the time. Kita harus work at our desk. Most of the time, maksudnya mengerjakan tugas-tugas dan lain sebagainya itu di mejanya masing-masing. Most of the time. Sampai di sini ada pertanyaan? Jelas ya? Jelas? Must tadi digunakan untuk apa? To state about kewajiban atau obligation. What about must not?
To state about prohibition atau larangan. Nah sekarang begini, bentuk must dan must not ini kan kewajiban dan larangan kan. Biasanya sering kita temukan di mana? No, maksudnya di konteks apa? Misalnya sering kita temukan di buku apa atau di mana? Di peraturan, that's right. Sering kita temukan di peraturan. Contohnya apa? Contohnya peraturan pesantren Intan Ilmu. Banyak peraturan kan di sini? Nah, coba sekarang state the rules yang peraturan-peraturan yang di pesantren ini coba dibuat dalam kalimat menggunakan must dan must not. Buat berapa ya? Ada berapa sih aturan? Banyak nggak? Banyak kan aturan KBM, aturan bahasa, aturan ekstrakurikuler, banyak lagi. Misalnya gini, kita wajib menggunakan bahasa Arab kan, antum kan? We must speak in Arabic during atau while we are in dormitory misalnya. Kami wajib menggunakan bahasa Arab selama kami berada di asrama. Contohnya itu satu. Jangan gunakan itu lagi. Sekarang coba bikin peraturan-peraturan itu dibuat menggunakan must dan must not ini. Must untuk kewajiban dan must not untuk larangan. Misalnya tidak boleh isbal, must not, ya kan? Tidak boleh isbal, itu kan larangan, berarti menggunakan must not. Must not be apa? Must not wear a trouser above atau below, ini apa namanya? Kalau bahasa Inggris jangan lupa. No. Buka kamusnya, silakan buka kamusnya. Bikin siang. Jam berapa? Kalau dalam bahasa Inggris setelah jam 12 itu afternoon namanya, sebelum jam 12 morning. Jadi bikin 5 kewajiban must dan 5 must not, prohibition, larangan. Ya 5 dikit aja, 10. Oke. 5 obligation, 5 prohibition. Coba aturan-aturan real ya, aturan-aturan real yang ada di pesantren. Tentang pakaian misalnya ya kan, uniform. Aturan datang ke masjid, nah banyak kok. Ini lagi diproses. Yang kemarin, yang pertama gelombang 1 itu sudah selesai. Pakaian sama gitu juga. Yang baru. Yang pakaian sekarang kayak gitu juga. Iya kayaknya sama. Kira-kira kapan Masih nunggu yang tahap kedua kemarin. Kan kemarin kan dua gelombang kan yang datang nih, yang kesini datang kan. Nah tahap pertama sudah, yang kedua belum selesai, belum jadi. Nanti kalau kayaknya sama. Enggak, nanti diseragamkan semuanya pakai. Makanya nunggu yang tahap 2 dulu selesai baru dibagikan semuanya biar sama. Wallahu alam, mana enggak tahu. I don't know when. Yang di rumah ada pertanyaan? Ini bukan live ya. It's not live. Apa? Untuk for 5 kewajiban, obligation, 5 prohibition, 5 larangan. Apa? Boleh. Ya 5 larangan, 5 kewajiban. Kan 10 jumlahnya. Apa? Salat free. Apa? FRAY. Mosque, tulisannya mosque. Q. U. Ya, Q, U,
E. Ya, silakan dikerjakan. Afternoon. Ya. Ah? Apa? Sombong. Arrogant. Arrogant. Ya itu. Iya sama tapi belakangnya ada T-nya. Ya. Dan R-nya double. Bahasa Arab apa? Bahasa Arab atau bahasa Inggris? Iya apa? Hah? Oh, naughty. Ini aturan yang real ya, aturan yang real, yang maksudnya yang benar-benar berlaku baik di asrama maupun di masjid. Aturan seperti apa? Apa? Hah? Cheat. Ya. Tanya Najib. Najib banyak tahu cheat code tuh. Ya, 5 mas not. Ya, wajib. Pray. Ya. Silakan berdiskusi. Tapi jangan ribut. You can discuss with your friend, but please don't be noisy. Silakan berdiskusi, but don't be noisy. Jangan ribut. Ingat, aturannya aturan yang real ya, aturan yang real berlaku. Aturan yang benar-benar berlaku ya seperti bahasa tadi. Wajib berbahasa Arab, ya kan? Aturan yang real, maksudnya yang benar-benar berlaku. Yang secara resmi berlaku. Aturan tentang pakaian ketika kegiatan apa misalnya. Listen. Ya. Ya. Yes, Mr. Oka, how can I help you? Gimana? Sudah? Yakin sudah? Namanya tulis nama dulu, nanti anak foto pakai ini. Namanya tulis nama dulu. Language. Cheating. You must not kabur dari sekolah. Ya. Sebentar. Apa? Mengintip itu apa?
Ana lupa, coba buka kamusnya, Ana lupa. Tanya Rapi Wardana coba. Oka tadi apa pertanyaannya? Good manner. Good manner. Asrafi, Asrafi. We must eat before. Sok. Violet, nah? Apa? Ya. Bukan SOCK. Rapi yang nomor 2 itu apa, Rafi? Nomor 2 yang larangan apa punya itu? We must not apa itu? Larangan. We must not bully other people. Bully, oh. Ya. Make fun. We must not escape from the school. Nggak boleh kabur. We must not mock other people. Drunk. Mabuk. Drunk. Ya. Minum tau ya, minum bahasa Inggrisnya apa? Ya, I-nya diganti U. Ya. Hah? Ya, selesaikan dulu tapi. Ya. Kalau sudah bawa ke sini. Namanya sudah. Study. Sport. Ini sudah kan? Enggak, itu lagi. Udah. Namanya. Sin. Commit sin. Smart. Diligent. Pakai A. Itu soalnya itu. Afternoon. Iya. Pokoknya kalau setelah jam 12 siang lewat itu afternoon. Sebelumnya morning. Apa? Bahasa daerah, local language. Ya.
We must pray 5 times every day. We must study. Ya. Yang mana? Salah berarti. Jawaban antum salah berarti. Yes. Yes. Ya, sudah. iPhone berapa Ustaz? iPad. Hah? iPad. Oh berarti iPad itu ada buat satu berapa? Ya, sudah semuanya. Kembali ke tempat duduknya masing-masing, silakan kalau sudah. Fitri. Saat ini kan di dalam Ustaz. Ya. Hit, punch juga bisa. Hit. Kayak komedi yang itu, yang di TV. Ya tulis nama jangan lupa. Don't forget to write your name down. Sudah? Semuanya sudah? Don't be noisy. Please sit down. Everybody, please sit down. We must use your phone. Ya. Sudah semuanya? Nah, perhatikan. Sudah semuanya? Jadi begini ya, setelah coba lihat. Perhatikan semuanya. Dari tugas-tugas antum ini anak perhatikan banyak yang masih. Coba gini ya, perhatikan. Setelah mas, jadi gini, setelah misalnya we must, kita wajib atau kita harus. Setelah mas ini, perhatikan semuanya, perhatikan. Najib dan kawan-kawan perhatikan. We must, setelah must ini adalah kata kerja. Verb. Diikuti kata kerja. Paham tidak? Diikuti fiil, diikuti kata kerja. Setelah must ini kata kerja. Misalnya kita harus belajar
We must study. Nah, study. Study ini kan kata kerja, ini kan verb nih. Jadi bukan we must studying. Nah, atau we must, atau misalnya larangan ya. We must not. Setelah must ini ingat kata kerja, verb, diikuti kata kerja. Jadi misalnya kita tidak boleh main-main, atau kita tidak boleh main futsal misalnya. We must not play futsal. Play futsal, bukan playing, bukan we must not playing. Nah, futsal dan seterusnya. Ini salah. Yang ini salah. Jadi ingat setelah must itu kata kerja. Setelah must itu kata kerja. Paham nggak? Paham tidak? Setelah must ini kata kerja. Kata kerja dalam bentuk present. Nah, jika setelahnya bukan kata kerja, misalnya kata sifat, malas, kita tidak boleh malas misalnya. Caranya gini, we misalnya ya we subjeknya we must not, tidak boleh malas kan? Sebelum kata sifatnya ditambahkan be dulu, be, baru adjektifnya, kata sifatnya. Misalnya we must not be lazy. Nah, kita tidak boleh malas. Paham Tom? Do you understand? Setelah must tadi, apa Najib? Verb, ya jika kata kerja. Tapi kalau kata sifat harus ditambahkan apa dulu? Be baru kata sifatnya atau adjektifnya. Oke, jadi tidak ada nih, Ana masih banyak perhatikan, coba lihat ya. Nih, we must not playing outside. Bukan playing, tapi we must not play. Punya siapa ini? Nah ini, we must not angry. Angry itu apa? Kata sifat atau kata kerja? Berarti harus didahului be dulu ya. Must not be angry. Tidak boleh marah. Apalagi nih, banyak nih. Punya Oka nomor 1 apa Oka? Must not be isbal. Nah. Yang nomor 1 punya antum apa jawabannya? Tuh, we must, misalnya kita wajib sholat 5 waktu dalam sehari. Berarti apa? We must pray 5 times a day. Bukan we must praying 5 times a day. You got it? Banyak nih, contohnya banyak, karena lihat yang masih salah. Sampai di sini ada pertanyaan? Any question? Tidak ada. If there is no question, perhatikan lagi. Kalau tidak ada pertanyaan, perhatikan. Pay attention please, pay attention, perhatikan. Perhatikan.
Tadi should digunakan untuk memberikan apa tadi? Usul. Must kewajiban, must not larangan. Ada bentuk lain dari must ini, kewajiban, yaitu have to. Itu ada contohnya di buku, you have to. Di buku yang lain sebenarnya, siapa tahu antum temukan di buku yang lain. Have to juga artinya wajib. Have to ini juga artinya wajib. Misalnya, you have to speak English, you have to speak Arabic, you have to go to school on time. Artinya sama juga seperti must, yaitu to state about obligation, kewajiban. Sampai di sini ada pertanyaan? Any question? Any question? Ada pertanyaan? No? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. What subject after this? Sirah. Yes. Ujian Desember awal. Belum tahu, anak belum tahu. Apa lagi? Nggak pengaruh. That is the prerequisite. You must fulfill. You must, ini must ya. You must fulfill the requirement of syarat hafalan Al-Qur'annya harus terpenuhi. Must be fulfilled first. Percuma. Useless. Meskipun nilai tinggi ya. Itu syarat utama. Makanya nggak ya sesuai hasil pelajaran ini ya, pelajaran nilai pelajaran. Kenapa? Iya, kemungkinan kalau syarat utamanya hafalan harus mencapai target sesuai yang sudah ditentukan. Itu syarat utama. Selain syarat yang kemarin, tidak ada 3 nilai di bawah KKM. 3 nilai di bawah KKM. Iya. Kemudian nilai sikap. Nah, perhatikan nilai sikap tidak boleh di bawah B. Nilai sikap tidak boleh di bawah B. B. Minimal B. Baik. Terus apa lagi kemarin? Gak naik kelas. Siapa? Teman antum. Sohibuk, di bawah KKM, ada yang di bawah KKM, banyak di bawah KKM. Karena banyak di bawah KKM. Tapi dia sering nggak tahu kemarin. Sering enggak. Kalau bahasa Inggris sering enggak tahu kalau yang lain. Kenapa? masih di sini ya. Enggak ada. Dia keluar. Sudah pindah. Oke. Ada pertanyaan? Yang ini jelas semuanya. Kalau sudah, kita cukupkan sampai di sini. Iya. Mau tambah lagi? Kalau sudah, kita cukupkan. Mau tambah lagi? Mau? Kita cukupkan sampai di sini. But you must keep staying in the class. Yes.
Never ever go outside. Jangan pernah keluar kelas, oke? Sampai nanti jam pergantian jam pelajaran. Until 11:40. Oke? You got it? Ya. Silakan di kelas saja, jangan keluar, oke? Ingat, you must, ingat, must, not should. You must stay in the class and do not go outside.